Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahabah amma ba'du. Para wali santri pesantren modern Arisalah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah saat ini kita jumpa lagi. Jumpa tentunya dalam kondisi ingin melepas rindu kepada anak-anak kita. Saya yakin semuanya tak sabar ingin memeluk mereka, ingin mencium mereka, ingin menyapa mereka dan mendengar suara mereka secara langsung. Betul enggak kira-kira para wali santri, terutama ini yang baru-baru ya, yang baru pisah sebulan kemarin. Saya mengerti Ibu, Bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, karena saya pun saat ini sedang berpisah dengan salah satu putri saya yang kebetulan insya Allah akan berangkat belajar ke kota Mesir atau negara Mesir, dan sementara ini dia akan ikut karantina. Begitu juga dengan putrinya Ustaz Budi. Para wali semua yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, khususnya untuk para wali santri baru ya. Yang ingin saya sampaikan, satu, saya minta wali santri untuk tidak berhenti berjuang ya. Nanti ketika mendengar anak-anaknya berkeluh tentang bangun jam 4 subuh ya, kemudian makan ngantri, mandi ngantri, kemudian segala sesuatu harus disiplin, tolong tetap kita berjuang memberikan motivasi mereka. Kenapa? Karena kedisiplinan di pondok ini tentu untuk mendidik mereka agar terlatih daya fikir mereka yang hebat, yang kemudian jiwa mereka spiritualnya juga luar biasa ya. Apalagi di sini anak-anak santri ya, jadwal sholatnya dijaga, segala macam kegiatannya padat, ramai, kurikulum pembelajarannya luar biasa. Terutama yang lagi santri baru sedang dipersiapkan bacaan Al-Qur'annya, bagaimana tata cara ibadahnya yang baik dan benar. Jadi intinya jangan berhenti kok memberikan motivasi mereka ya. Dengarkan tangisan mereka dengarkan cerita mereka. Mereka tuh ingin didengarkan ya, pengen kita tahu bagaimana mereka berjuang gitu loh. Nah, Bapak Ibu kasih motivasi, katakan Ibu juga sedang berjuang, sedang berlatih rindu dengan mereka ya, dan kasih mereka tips-tips agar mereka sabar, agar mereka kuat. Itu intinya pertemuan ini. Kemudian saya ingin mengasih saran terutama untuk yang wali santri baru. Ada beberapa hal yang jangan ditanyakan kepada mereka. Salah satunya contoh, kamu betah enggak nak di pondok? Nah ini bahaya. Kalau kita nanya sama anak kita betah enggak di pondok, pertanyaannya ini bahaya. Karena yang namanya betah itu semua santri tidak ada yang betah. Siapa yang betah tidur di kamar yang mungkin tidak semewah kamarnya di rumah? Siapa yang betah mungkin makannya sederhana, tidak semewah di rumah? Siapa yang betah jauh dari orang tua? Pertanyaan ini justru bahaya. Kenapa? Nanti akan memberikan peluang kepada mereka untuk apa? Rasa bersedih, rasa berkeluh kesah. Tapi tanyakan mereka apa saja nak yang sudah dipelajari ya. Tanyakan sama mereka bagaimana rasanya belajar disiplin, bagaimana rasanya hidup dengan semua aturan ya, dan berikan motivasi kepada mereka. Karena saya yakin anak-anak berjuang, bapak-bapak juga berjuang. Tentu kita semuanya pengen berhasil kan. Nah, kemudian yang jangan ditanyakan kepada mereka bahwasanya nak enak mana di rumah dengan di pondok. Ini bahaya ya, jelas enakan di rumah. Ini pertanyaan seperti ini jangan pernah ditanyakan ya. Karena apa? Itu akan memberikan peluang kepada anak-anak kita untuk bercerita tentang keluh kesah yang mereka hadapi, sehingga apa? Akan memancing kelemahan kita sebagai orang tua ketika mendengarkan mereka berkeluh kesah ya. Tapi ada beberapa hal yang Bapak boleh tanya. Nah, kamu ada masalah apa ya? Ada nggak kawan yang ganggu? Tapi ketika kita mendengar, nah setelah kita tanya, ingat jangan dulu terbangkit emosi. Kita temui dengan apa? Para pembina, pengasuhnya, tanya. Karena kadang-kadang ada beberapa cerita yang memang kadang-kadang anak-anak tidak mau cerita kecuali sama orang tuanya sendiri. Nah itu boleh dipertanyakan sama mereka gitu. Yang boleh lagi dipertanyakan apa? Kira-kira nak butuh apa saja di pondok ini, ya kan? Nah itu boleh.
kurang nggak duit jajannya, boleh ditanya sama mereka ya. Itu boleh bertanya dengan teman-teman ya. Mungkin ada yang mungkin lebih jahil, tidak apa-apa, tanyakan sama mereka ya. Bagaimana cara penyimpanan barang, bagaimana kamu dengan guru ya, tanyakan sama mereka, tidak jadi masalah. Karena semua hal ini adalah bagian penting untuk kita tanyakan. Tapi ingat, dengarkan cerita mereka dan kita tanggapi dengan tidak emosi ya, dengan tidak mengedepankan amarah, karena semuanya akan dibicarakan. Nah, ini terutama yang untuk wali santri yang baru masuk 1 bulan kemarin ya. Alhamdulillah anak-anak kita sebenarnya ketika bapak pulang itu ada yang kuat ya, bahkan ya nangisnya cuma semalam saja. Tanya saja sama mereka ya, bagaimana cerita kisah mereka, cari cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang buat motivasi mereka, berikan motivasi, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ya, apa kabar semuanya, sehat? Saya yakin tidak sabar lagi kan, pengen jumpa. Sama ini anak-anak juga ada jumpa, dan saya lihat ada ibu-ibu loh yang di mana pagar depan tuh luar biasa ngintip-ngintip anak-anaknya. Tidak apa-apa ya, tapi untuk ke depan jangan lagi. Saya tahu ibu-ibu pengen segera jumpa. Nah, inilah beberapa hal pesan untuk santri baru ya, untuk santri baru. Kemudian untuk yang santri lama, untuk yang wali santri lama, pesan saya saat ini berikan motivasi yang lebih tegas, berikan motivasi yang lebih keras. Kenapa? Karena ketika bertambah kelas, tentu bertambah pula tugas-tugas mereka. Ya. Dan yang paling khawatir adalah santri-santri yang lama ini, pertama, dia sudah tahu celah-celah untuk bermasalah di pondok. Bermasalah dalam hal apa? Kabur contohnya. Ya. Ini ada beberapa santri yang punya catatan. Nah, nanti ada beberapa santri yang mungkin juga akan dipanggil oleh para pembina ya bersama wali santrinya tentang catatan sampai keluar warnet. Guru-guru di sini mencari luar biasa. Makanya dipertegas, jangan kabur-kabur, bahaya buat nyawa mereka. Karena nanti kalau ada yang terjadi sama anak-anak kita, yang dipersalahkan siapa? Kita gitu loh, pondok. Padahal kami menjaga, di absen, menjelang tidur di absen, subuh di absen, 5 kali sholat di absen, di kelas di absen. Jadi tolong dipertegas dalam hal ini. Nah, awas gitu loh. Nah, karena kami pun akan segera mempertegas hukuman untuk anak-anak yang sudah baru, apalagi yang sudah di kelas-kelas besar, yang mestinya mereka sudah tinggal mentaati aturan ya. Ini satu. Yang berikutnya adalah pertegas daripada mereka untuk apa? Jangan mudah bercanda ya, bercanda yang berlebih-lebihan. Karena apa? Sudah berapa kali ini terjadi, bercanda berlebihan ini terjadi apa? Perkelahian antar mereka gitu loh ya, perkelahian dengan mereka, sehingga apa? Melukai anggota tubuh. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka ini asal mulanya canda, akhirnya apa? Timbul emosi, marah. Nah, apalagi yang berikutnya ya, yang perlu kita pertegas sama anak-anak kita, tolong jangan suka mengganggu orang lain gitu loh. Karena ada anak yang diam diganggu, diam diganggu, dia tidak balas ya. Tapi apa yang terjadi? Yang diam-diam ini akhirnya marah juga, menunjukkan kekuatan. Nah, timbulnya apa? Anak yang tadinya diganggu terus, ketika sekali serang, tampaknya anak ini yang salah gitu. Padahal anak kita yang memulai. Jadi ini tolong kepada wali santri yang sudah memasuki kelas-kelas yang berikutnya, tolong bercanda-bercanda yang membuat perkelahian ini tolong dipertegas sama mereka ya, karena ya luar biasa lah ya. Terlebih-lebih lagi ini yang kelas 3 SMP, 1 SMA, ini lagi masa-masa puber. Kasih tahu mereka, jangan sampai ada apa? Hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah. Pacaran, dipertegas sama mereka ya. Karena kami sangat mengamati ini Bapak Ibu. Ya, bisa jadi kalau ada mereka pacaran kemudian melakukan hal yang dilarang oleh syariat, bisa jadi SP3 atau langsung dikeluarkan nanti. Ya. Dikeluarkan, apalagi terlebih lagi kalau sudah sampai menyentuh fisik, tubuh. Nah, maka Bapak Ibu saya minta semuanya ya. Semuanya terutama yang lama ya. Memberikan ketegasan kepada mereka untuk apa? Semakin semangat belajar dan semakin
taat dengan aturan, jangan terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, ya, ini barangkali hal-hal yang saya sampaikan untuk wali santri baru ataupun juga wali santri yang lama. Ya, tapi sekali lagi kita secara keseluruhan, mau santri baru, mau santri lama, terus berikan motivasi. Dan ketika mereka ada cerita, apapun kejadian di pondok ini, tolong sekali lagi jangan ada yang menanggapinya dengan emosi. Kita hadapi sama-sama dengan baik, ya, terutama tadi kalau ada yang berantem antar sama kawan, ya. Nah, kita lakukan perdamaian. Sekali lagi Bapak Ibu, saya terima kasih kepada seluruh wali santri yang alhamdulillah hampir 95% ikut aturan dengan baik, ya. Kami sadar betul pesantren kami bukanlah pesantren yang bisa memberikan pelayanan 100%, ya. Ingat, kami mendidik dan mengajar buat mereka, tapi jangan lupa kami adalah manusia. Kami bukan malaikat. Dan kalau ada kesalahan dari guru-guru kami, tolong jangan ada di antara kita yang ya main kerana hukum, sedikit-sedikit lapor polisi. Ya, tidak semua itu dilakukan dengan sengaja, ya. Kadang-kadang emosi itu timbul karena kadang-kadang kondisi dan keadaan. Baik, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah, tidak berpanjang lebar, ya. Mana ini hadiahnya? Katanya musim duren, musim lempok, hadiah-hadiahnya, ya. Kami tunggu, tapi ya ala kulli halin, saya mungkin pertemuan kali ini tidak bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Selamat bercengkerama, berkasih sayang, dan terpenting memberikan motivasi buat mereka. Dan ingat, tolong ikutin aturan. Karena apa? Perjumpaan kita tentu ada batasnya, ya. Ada batas-batas yang ditentukan. Kalau yang dari pagi kunjungannya sampai jam berapa? Kalau yang dari sore, dari siang kunjungannya sampai jam berapa? Ya, bukan apa-apa ibu-ibu. Karena anak-anak kita akan melanjutkan kegiatan mereka di pondok ini. Ibadah mereka, doa mereka, sholat mereka, ya, sekolah mereka, pendidikan mereka. Sekali lagi, mari kita sama-sama saling bekerja sama antara orang tua dan pesantren modern Arisalah untuk membina anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Apa anak yang soleh itu? Kepada Allah beribadah, sesama manusia berkhidmat, dan yang ketiga, untuk tegaknya agama Allah kita bermujahadah, berjuang dan sungguh-sungguh. Termasuk Bapak Ibu ketika mendidik anaknya untuk kenal dengan Allah, ini bagian daripada mujahadah. Harta yang terindah, investasi yang luar biasa adalah anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berjumpa. Senyum buat mereka, tahan air mata di hadapan mereka. Setuju? Salam rindu, salam sayang dan persahabatan antara saya dan semua wali santri. Saya mohon pamit. Selamat berjumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.